Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya perkenalkan ada jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah kita, yaitu Razan Faris Pramudia di Jalan Rama Bogeman. Di sebelah mana? Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kembali berurusan dengan hukum Loa. Saya sangat suka sekali jikalau saya berbicara tentang hukum Loa. Karena hukum Loa atau Law of Attraction itu satu-satunya sistemik Bapak Yahweh yang sangat ampuh. Nah, saudara-saudara, beberapa hari yang lalu ada seseorang yang telepon saya. Dia seorang perempuan dan dia bertanya begini, Pak Lukas, saya punya masalah yang sangat berat. Saya harus mulai dari mana? Ya, saya katakan masalahnya apa, baru saya kasih tahu. Tapi kalau sekedar hanya problem, berapa banyak problem yang ada, sejauh mana problem itu kita alami. Nah, lalu dia bercerita, saudara-saudara. Dalam cerita tersebut, saya tidak sebutkan namanya, dari kota mana juga saya tidak perlu sebut, tapi kasusnya ini saya ceritakan. Saya sudah minta izin kepada yang bersangkutan. Saya katakan kalau kisah ini saya ceritakan boleh enggak? Tapi nama Anda tidak saya sebut. Oh enggak apa-apa, karena itu fakta katanya. Begini Bapak Ibu, apa yang dia keluhkan itu kalau saya katakan akan sangat sulit secara manusiawi. Tetapi saya yakin bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Lalu dia bercerita, begini Pak Lukas, saya punya seorang suami. Suami saya ini orangnya kasar. Suami saya itu paling gampang marah sama saya. Kalau sudah marah, dia memaki-maki, ngutukin saya. Itu yang pertama. Saya punya jualan, punya warung. Warung saya tidak laku. Kemudian hutang saya sangat banyak. Memang saya akui, kata perempuan ini, melalui hutang inilah berakibat dari suami main kasar sama saya. Saya sudah tidak dianggap lagi. Saya sudah ibarat sampah di matanya. Kemudian dia juga katakan, sebetulnya saya mau keluar dari rumah. Saya mau kontrak, saya nggak tahan tinggal di rumah ini. Suasana sudah seperti neraka. Tiap hari yang saya dengar bukan ucapan damai sejahtera, tetapi kata-kata kutuk yang sangat menyakitkan. Saya mau kontrak, tapi tidak punya uang. Jadi apa boleh buat? Saya makan semua itu kata-kata kutuk. Kemudian, dia juga katakan, tiap hari tiada tetesan air mata. Selalu hidup saya diwarnai dengan air mata. Jadi saya ini betul-betul bersahabat erat dengan yang namanya penderitaan. Sementara saya pernah bertanya kepada Bapak Gembala saya, dan ternyata Bapak Gembala saya memberikan jawaban seperti yang Pak Lukas khotbahkan. Apa kira-kira? Berdoa saja. Kok enak ya berdoa saja ya saudara-saudara?
Enak ya jadi gembala. Begitu ada keluhan, doa saja. Lah kalau saya yang digitukan, ora usah dikongkon. Ya, wis ngerti. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi saya lalu berkata begini. Bagaimana kalau coba kamu benahi alam rohnya? Karena alam supranatural itu sifatnya pasti. Jadi saya akan coba untuk menyampaikan hal ini seperti yang saya sampaikan kepada orang tersebut. Dan saya berpikir jangan-jangan ada orang yang punya kasus yang sama. Tetapi dia tidak sampai bercerita keluar. Jangan-jangan kasus ini bukan cuma satu orang ini saja, tetapi banyak. Makanya pertanyaan dia hanya berkata, saya harus mulai dari mana? Doa, saya sudah doa. Ke gereja, saya ke gereja. Lalu saya berkata begini, sejak kapan kamu tahu nama saya? Dia bilang ya hampir 2 mingguan. Berarti belum lama. Ya belum lama. Nah, pernah lihat video saya tentang Law of Attraction? Belum. Cuman saya dikasih tahu sama teman saya. Dia bilang, coba kamu lihat videonya Pak Lukas. Kamu praktekkan hukum Loa. Saya tidak tahu Pak harus mulai dari mana. Saya juga mau mempraktekkan ini bagaimana caranya, saya tidak tahu. Saya kasih link video, dan saya katakan coba kamu dengarkan materi saya ini. Supaya kamu paham. Kalau saya cerita, itu bisa 2 jam nggak selesai. Karena materi saya tentang hukum Loa itu sangat banyak. Jadi sebaiknya dengarkan dulu, kalau tidak tahu nanti tanya sama saya. Dia bilang baik, saya akan memulai. Nah Bapak Ibu yang terkasih, juga saudara-saudara yang ada di berbagai tempat yang bisa mengakses video ini dan bisa mengikuti streaming. Barangkali saudara adalah orangnya, selain dari perempuan yang tadi saya cerita. Tapi hari ini, saya perlu kasih tahu kepada saudara. Engkau tidak perlu takut. Selama engkau percaya kepada kekuatan yang maha besar dari Sang Pencipta yang bernama Yahweh, tidak ada jalan yang tidak bisa dilalui. Seberat dan sesulit apapun, percayalah, Dia buat jalan. Saat jalan kita terbentur, saat kiri kanan muka belakang tidak ada sesuatu, tapi percayalah, kekuatan Bapa Yahweh itu maha besar. Dia sangat kuat sekali. Jadi jikalau saudara yang ada di rumah malam ini adalah seperti orang yang tadi saya sampaikan, jangan takut. Saya yakin untuk umat Tuhan di Kehilat ini pasti tidak ada yang mengalami seperti itu. Amin. Karena kita dibimbing oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Kita bukan sekedar beragama. Agama itu tidak menyelamatkan, saudara-saudara. Apapun agama di atas muka bumi, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan. Kecuali Sang Pencipta itu sendiri yang turun ke dalam dunia dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Dia telah mati dan bangkit kembali. Itulah satu-satunya yang menyelamatkan kita. Saya juga berkata kepada orang perempuan ini, saya katakan bahwa barangkali kalau kamu tidak mengalami kasus yang berat seperti sekarang,
kamu tidak akan pernah dengar nama Yahweh. Yahweh itu siapa? Kamu tidak pernah dengar. Tetapi dengan adanya kasus ini, kamu dikasih tahu sama temanmu tentang video saya. Dan saya berterima kasih, kamu tertarik dengan video saya dan bertanya langsung ke sumbernya. Dan saya ceritakan, ada beberapa hal yang harus dibenahi di alam supranatural. Saya katakan kepada orang ini, bisa saja kasus ini menjadi pemicu Tuhan memanggil kamu untuk diselamatkan. Karena kekuatan apapun di atas muka bumi ini, tidak ada yang bisa melepaskan kamu dari tekanan yang maha hebat. Kenapa saya katakan maha hebat? Karena orang ini berkata, aku sudah tidak tahan. Pengen mati rasanya. Tapi kalau mau mati kok saya takut masuk neraka. Oh bagus kalau masih ada rasa takut. Nah kalau orang sudah nekat, nggak peduli mau neraka kayak mau apa. Betul nggak saudara? Ya bisa saja berkata, aku mau jadi kerak neraka, nggak apa-apa. Saya sempat memberitahu, hati-hati ya dalam kondisi seperti sekarang. Jangan sekali-kali pikiranmu pikir mati, mau jadi kerak neraka atau tidak, hati-hati. Jangan gampang kita ngucap. Kalau pengen tahu neraka panasnya seperti apa, ambil rokok aja diselomot tangannya. Lalu rasakan itu sakitnya kayak apa. Dan dia bilang, enggak, saya tidak mau mati masuk neraka. Nah, kalau tidak mau, ayo tak benahi satu-satu. Yang pertama adalah, kamu harus ngerti dulu, Tuhan sing bener wis apa. Harus tahu dulu. Ada banyak agama di atas muka bumi ini. Dan semua agama itu memunculkan tokoh-tokoh. Tapi siapa sebetulnya Tuhan yang sesungguh-sungguhnya? Saya juga katakan, orang dipanggil Tuhan itu dengan berbagai macam cara, termasuk seperti saya. Saya dipanggil Tuhan itu juga dengan satu pertanyaan kecil. Kalau saya mati, kemana roh saya? Padahal saya namanya Kristen anti banget, saudara-saudara. Tapi saya berpikir, saya harus mencari. Saya tidak peduli harus menanggalkan gengsi saya. Pokoknya saya harus ketemu siapa yang menyelamatkan. Jadi saya katakan kepada Anda, bisa saja ini menjadi panggilan untuk kamu diselamatkan melalui nama Yahweh. Sekalipun kamu baru sekitar 2 mingguan nonton video saya. Padahal video saya itu ada 1000 lebih, saudara-saudara. Dan di situ saya katakan, kamu bisa akses dalam bentuk apapun. Karena cukup banyak materi-materi saya. Dan dia bilang, baik, mulai hari ini, saya tidak akan memanggil nama sesembahan yang lama, tetapi saya akan panggil Yahweh dan Yeshua. Saya bilang tetapkan hatimu itu terlebih dahulu, ya, selesaikan alam roh. Kemudian, saudara-saudara, saya katakan juga bahwa kamu berkali-kali merasa kecewa dengan gembala, karena setiap kali kamu mengadu, jawabannya selalu sama, berdoa saja. Itu jawaban klasik yang sebetulnya tidak perlu dimunculkan, itu bikin orang luka hati, saudara-saudara. Orang kalau tanya sama saya dalam beban, saya tidak akan berkata, berdoa saja ya Bu. Enggak mungkin saya ngomong begitu. Karena saya tahu bahwa kalau disuruh berdoa, ora usah dikongkon, enggak usah disuruh, dia pasti sudah berdoa. Cuman sekarang yang perlu saya kasih tahu adalah, doa yang terjawab adalah doa di mana orang itu berjalan dalam rule atau aturan dari hukum sistemiknya Bapa Yahweh. Kalau dia tidak ada dalam hukum sistemiknya Bapa Yahweh, mustahil
dia bisa mendapatkannya. Kecuali kalau memang Tuhan punya otoritas sendiri untuk menyelamatkan orang itu di luar kemampuan apapun. Karena Tuhan punya hak prerogatif untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tetapi secara umum, orang-orang yang seperti ini saya katakan dia sedang berada di titik yang paling bawah. Dan orang-orang yang seperti ini hatinya peka, hati-hati sekali Bapak Ibu. Kalau saudara konseling dengan orang yang sedang ancur-ancuran, jangan ngomong kasar, saudara-saudara. Tidak boleh. Harus diberi penghiburan, diberi kekuatan. Kalau ngomong kasar, orang akan berkata, wes, enggak usah konseling sama kamu, selesai sampai di sini. Dia malah jadi marah, malah kepahitan sama Tuhan. Jadi harus berhati-hati. Dan saya katakan, ayo tak benahi alam rohnya. Satu-satu ya, kamu terima dulu Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Kemudian, yang kedua, selama ini ketika kamu menghadapi tantangan, kemana pikiranmu? Dia katakan, selalu saya mencari utangan. Sehingga yang terjadi, gali lubang, tutup lubang. Dan saya katakan, Anda melakukan itu sampai dunia kiamat nggak akan selesai. Lubang yang kamu gali akan menjadi semakin dalam dan semakin melebar. Kamu akan sulit berhadapan dengan penyelesaian yang sebenarnya. Terus apa yang harus kami lakukan? Saya tunjukkan video saya pada waktu saya memberikan satu materi di pinggir danau di Kalimantan. Saya katakan bahwa jikalau kamu keluar atau bisa lewati level ini, kamu akan kaya. Level yang pertama adalah jangan minta, dan yang kedua jangan hutang. Dua hal ini kalau bisa keluar dari pikiranmu, kamu pasti kaya. Dan bencilah hutang sedalam-dalamnya. Itu rahasia utama. Contohnya gampang Bapak Ibu. Kalau saya punya teman, sebutlah namanya Yanto. Dan saya membenci Yanto sedemikian dalam. Apakah kira-kira Yanto itu mau dekat sama saya? Pasti tidak akan mau. Sama seperti hutang dan kemiskinan. Hutang dan kemiskinan itu ada spirit di dalamnya. Walaupun saya harus akui, faktor orang miskin itu sangat banyak. Orang malas bisa miskin nggak ya? Bisa. Orang yang kata-katanya kasar terus juga bisa miskin, saudara-saudara. Karena orang nggak tertarik, nggak mau bersahabat dengan orang kayak gitu. Jadi faktornya itu sangat banyak. Dia ditipu orang juga bisa. Saya pernah menghadapi seseorang yang dia bercerita uangnya itu ratusan miliar. Dan dia ditipu oleh sahabatnya sendiri. Dia dulu punya macam-macam. Ya, punya resto, punya banyak sekali di berbagai pulau. Tetapi karena ditipu oleh orang yang dia anggap dekat, dia bangkrut total, saudara-saudara. Saya juga tidak perlu sebut namanya. Dia bilang, saya orang laki tapi saya sering menangis karena tantangan penderitaan yang hebat. Dan saya katakan, jangan khawatir, ikuti pola hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Kenapa saya katakan, kita harus keluar dari level hutang dan minta. Karena masalahnya, orang kalau sudah hutang atau minta, dan dia tidak bisa mengembalikan, dia pasti akan dikutuki habis-habisan. Akhirnya orang itu hidup di dalam energi negatif, di bawah kuasa kutuk orang lain.
Oleh karena itu belajar. Karena saya katakan bahwa semakin orang itu hutang, semakin besar, semakin besar. Dicoba diselesaikan pelan-pelan satu persatu. Supaya bisa selesai dan akhirnya kamu bisa bebas. Ya, jadi saya katakan yang kedua tadi adalah alam semesta itu tidak tertarik dengan orang yang selalu minta-minta. Itu sebabnya Yesua mengajarkan kepada kita, kalau kita berdoa, minta dan setelah itu percaya. Seolah-olah apa yang dia minta itu sudah dia dapatkan. Itu yang saya katakan kepada orang ini. Karena saudara-saudara, jikalau kita sampai meminta sana, meminta sini, alam semesta itu akan mencatat bahwa kita tidak layak untuk mendapatkan berkat besar. Karena dianggap kita ini orang yang hina. Ini yang menangkap alam semesta ya. Tetapi berbeda kalau kita itu tidak meminta. Karena ketika orang meminta, dia kan memelas, betul nggak Bapak Ibu? Nah kalau memelas itu energinya nggak ada. Dia nggak bisa connect dengan alam roh. Lalu bagaimana dengan hutang-hutang saya? Selesaikan semampu mungkin. Apa yang Anda bisa jual. Saya sudah ajarkan hal ini beberapa waktu yang lalu, saya tentu tidak akan menyampaikannya kembali. Kemudian yang kedua, belajarlah untuk fokus. Fokus pada visi dan impian. Saya tanya, kamu pernah nggak meditasi? Dia jawab apa? Loh Pak, emangnya boleh meditasi? Saya yang jadi terkejut, saudara. Loh, emang kenapa? Salahnya di mana ya meditasi? Kan Bapak Pendeta saya berkata meditasi itu bukan dari agama kita. Siapa bilang? Coba lihat materi saya tentang meditasi. Itu berasal dari mana? Saudara tahu, semua peraturan agama di atas muka bumi itu sumbernya itu dari awal itu mereka nyontek milik kita. Dan saya katakan kalau Anda tidak bermeditasi, pantas tidak bisa fokus. Yang ada di dalam dirimu itu hanya kebingungan, ketakutan. Apalagi orang yang ngomong nagih utang atau debt collector itu kata-katanya nggak enak, ngancam, bahkan mau bikin susah satu keluarga. Bagi saudara yang saat ini tidak ada hutang, jangan main-main. Kemarin ada orang yang tanya lagi sama saya, dia bilang gini, Pak, boleh nggak Pak, kalau saya hutang pinjaman online, karena apa? Saat saya sedang butuh, tiba-tiba ada pinjaman online yang menawarkan saya dengan dana yang besar. Jangan-jangan ini datangnya dari Tuhan. Saya bilang tidak. Kalau datangnya dari setan itu iya. Jangan main-main dengan pinjol, saya katakan begitu. Di tempat kami sudah banyak yang kena korban. Jangan sekali-kali sampai hutang. Kadangkala saya melihat ya orang-orang itu kok terlalu berani ya kalau hutang, saudara-saudara. Dia lebih nekat dimaki-maki, dihujat. Maka mulai sekarang harus mengambil sikap. Ayo fokus. Nah dia bertanya lagi, fokus itu bagaimana Pak? Makanya nonton dulu video saya. Kamu baru 2 minggu, video saya itu 1000 lebih loh. Dengerin dulu semua satu-satu. Nanti yang nggak ngerti tanya saya bilang gitu. Tapi setidak-tidaknya saya juga ingin coba untuk ajarkan kepada saudara malam ini. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa fokus
kepada visi dan impian. Karena banyak orang yang berkata kepada saya, Pak, saya sudah mempraktekkan. Pak Lukas bilang tarik nafas panjang, tahan sebentar, hembuskan. Baru menghembuskan 3 kali, pikiran liar saya sudah kemana-mana. Ya itulah saya katakan pentingnya kita berlatih untuk fokus. Dan saya perlu kasih tahu, karena saya pernah mencoba dan saya lakukan sampai saat ini fokusnya cukup bagus, saudara. Yaitu bagaimana caranya, saudara tarik nafas yang panjang. Tahan sebentar dan hembuskan. Ya, tahan, hembuskan. Tarik nafas yang panjang lagi, tahan sebentar dan hembuskan. Saudara lakukan itu mungkin 3-4 kali. Setelah itu pejamkan mata, tapi saudara saat mata saudara terpejam, mata saudara lihat ke atas di ubun-ubun. Itu membuka cakra ajna. Kalau kita mau ambil bahasa dari luar. Tapi kalau kita lihat dari pola Ibrani, itu sudah lebih tua. Yang dikenal oleh orang Yahudi Kabalah, yang dikenal dengan cakra mahkota. Cakra mahkota itu adalah tempat terbukanya pintu gerbang untuk mengakses ke dunia alam supranatural, ke dunia yang tanpa batas. Nah, kadangkala orang cuma merem tarik nafas biasa, enggak fokus ke titik atas di cakra mahkota, saudara-saudara, yang terjadi pikiran liar yang berisik, yang ngajak ngomong ngalor ngidul, ngetan ngulon, enggak jelas juntrungannya. Alih-alih saudara bisa fokus, yang terjadi malah debat kusir sama alam pikiran liar. Dan fokus saudara gagal total. Pernah nggak kira-kira saudara ngalami seperti itu? Pernah, semua pasti pernah, saudara-saudara. Makanya perlu dicoba. Ya, tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, hembuskan. Tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, hembuskan. Tapi jangan pakai logam ya, karena saya sudah ajarkan bukan? Jangan menggunakan benda apapun yang bersifat logam, karena itu akan menggrounding energi alam semesta ke dalam tanah. Lakukan itu sampai 3 atau 4 tarikan nafas. Setelah itu pejamkan mata, bernafas seperti biasa pelan-pelan, pandang ke cakra mahkota. Lihat mata saudara dalam keadaan merem, tapi saudara natapnya di sini. Gitu loh. Nah, saudara latih itu. Tiap-tiap hari latih itu, saudara-saudara. Maka saudara akan ada dalam satu fokus yang nyaman sekali di dalam hati saudara. Baru setelah itu masuk ke yang lebih dalam lagi. Visi dan impian saudara munculkan di situ. Tapi ingat, saat visi dan impian saudara munculkan, harus konsentrasi penuh, fokus. Karena kalau tidak, pikiran liar akan terimbung kembali. Saudara dialog lagi dengan pikiran liar. Itu preman itu enggak jauh-jauh loh, dia ada di dalam diri kita. Kalau dia sudah ngajak ngobrol, sudah enggak tentu arahnya, diajak berhenti juga tidak mau, jalan satu-satunya menggunakan senjata, fokus, meditasi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu mempelajari ini agar kita dibenahi alam rohnya, supaya yang terkoyak itu bisa utuh kembali. Sekarang yang keempat, berani untuk mendeklarasikan kepada alam semesta bahwa aku adalah orang yang kaya. Aku orang yang bijaksana.
Aku orang yang pinter, aku orang yang cerdas, aku orang yang pandai. Berani nggak saudara ngomong begitu? Biasanya yang ditakuti itu apa? Diejek orang, sombong amat sih lo. Kita harus berani untuk berhadapan dengan tantangan sesulit apapun. Tadi pagi saya bikin video baru, saudara-saudara. Mungkin saudara pernah nonton, sudah lihat atau belum? Ya, awas permainan berbahaya. Saya ganti program loh, saudara-saudara. Program yang biasa saya pakai itu adalah Filmora. Tapi Filmora itu saya pakai untuk editing video seperti yang saya sudah upload, itu tidak bisa. Karena tidak ada crop yang ada gambarnya pentul, nggak ada. Jadi saya harus memiliki program yang baru, yang jauh lebih canggih. Dulu saya pernah mempergunakan satu program yang canggih, namanya Adobe Premiere Pro. Tetapi sayang sekali, Adobe Premiere Pro itu keluarnya selalu AVI. Format akhirnya itu AVI. Tetapi saya bersyukur, kemarin dan beberapa hari yang lalu saya pelajari terus, ternyata sekarang keluarnya sudah MP4, saudara-saudara. Wah, semangat saya timbul kembali. Sekalipun saya harus belajar dari awal lagi, enggak apa-apa, saya bilang, saya yakin saya pasti bisa. Dan faktanya bisa, bukan? Ada banyak ilustrasi-ilustrasi yang akan saya tonjolkan dengan gambar-gambar yang lucu-lucu. Yang penting orang bisa lihat. Dan saya berani katakan, mungkin orang bilang, oh Pak Lukas sudah tua, umur boleh tua. Tetapi jiwa saya tetap jiwa muda. Wong saya, pikiran saya, umur saya masih 29 kok, saudara. Asik kan? Rambut boleh putih, saudara-saudara ya. Dan saya katakan otak saya tidak boleh mengeras. Kenapa? Karena saya mau belajar otak jadi berkembang. Saya dari pagi saya pelajari, nggak ada gurunya, saudara. Saya pelajari sendiri. Saya pelajari sendiri, bagaimana sih ini, kok susah amat. Tetapi saya percaya pasti selesai, hari ini selesai. Walaupun masih belum sempurna. Nanti saya akan sempurnakan lebih bagus lagi, supaya tidak kelihatan. Tetapi setidak-tidaknya, dengan kita mau mendeklarasikan kepada alam semesta, apa yang kita deklarasikan itu terjadi. Saya tidak peduli orang mau ngomong saya sombong, masa bodoh. Saya tetap akan berkata, setiap saya ngaca di belakang kamar saya itu kan ada kaca. Saya selalu berkata, hei Lukas, kamu orang cerdas, kamu orang hebat, kamu orang pandai. Tadi saja begitu video diupload, sudah ada yang tanya, Pak, itu pakai program apa? Saya bilang pakai Adobe Premiere Pro. Wah, kadon, saudara-saudara. Kenapa? Karena program-program umum itu ibarat orang nyupir angkot, saudara-saudara. Seperti Filmora sekarang itu kan ibarat orang nyupir angkot. Tetapi kalau Adobe Premiere Pro itu seperti orang berada di belakang kokpit pesawat. Tombolnya banyak sekali. Dan kita mesti jeli di situ. Tapi saya suka menghadapi tantangan, saudara-saudara. Jadi ketika saya berhadapan dengan tantangan, saya selalu berkata, saya harus menang melawan ini. Saya ingat dulu pada waktu saya kursus elektro di Jakarta. Saya tinggal bersama dengan kukong saya. Dia seorang manajer Philip di Jalan Kapten P. Tendean. Nah, saya kursus elektro. Jadi kalau ada sesuatu yang rusak, dia serahkan kepada saya. Dia bilang, betulin.
Saya betulin susah, dia cuman sambil ketawa bilang, masa sama seperti ini saja kalah. Wah, itu saya terpacu hebat, saudara-saudara. Saya tidak boleh kalah dengan barang yang begini. Karena saya lihat keluarga dari Kukong saya itu teknisinya bagus, pintar-pintar, saudara. Dan saya katakan saya harus bisa. Saya kembangkan lagi sampai saya belajar teknik pendingin. Semua saya lakukan. Kenapa? Saya berani mendeklarasikan sekalipun saya tidak sekolah. Karena kesuksesan seseorang tidak harus melewati bangku sekolah. Saya ingat banyak motivator-motivator Indonesia yang sekolahnya rendah, tetapi dia punya kepandaian itu luar biasa sekali. Apalagi sekarang sudah ada YouTube, kita bisa share apa yang bisa kita lakukan. Jadi saudara harus berani apa? Mendeklarasikan ke alam semesta. Sekalipun oleh sebagian orang kita bisa dianggap sombong, kita bisa dianggap angkuh, biarkan saja. Karena kita sendiri yang akan menikmati hasilnya. Amin. Ini masih ada dalam hukum law of attraction, saudara-saudara. Saya sangat tertarik ya, excited banget kalau saya bicara tentang hukum Loa. Karena hukum Loa itulah hukum sistemiknya Bapa Yahweh yang dia ajarkan kepada Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Dan itu sekarang kita bisa miliki. Salomo itu juga menggunakan hukum Loa. Saudara perhatikan, Salomo itu tidak sembarangan dia punya sahabat. Enggak seperti raja-raja pada umumnya. Salomo dia pilih-pilih sahabat. Karena kesuksesan seseorang itu dilihat dari sahabatnya itu siapa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Visualisasikan dan yakinkanlah akan pemberian Tuhan itu pasti terjadi. Ini banyak orang yang salah dalam memvisualisasikan, itu gini saudara-saudara. Ini kesalahan umum. Ayo sekarang bayangkan kamu punya rumah, misal. Lalu yang dia bayangkan apa? Dirinya punya rumah. Oh itu, saya itu lagi nyuci-nyuci. Oh saya itu lagi di depan mobil. Salah bayangan begitu. Kan saya pernah menyampaikan, tapi kenapa orang selalu salah di situ? Kalau dia bayangkan misalkan rumah, ya saudara bayangkan wajahmu tidak boleh kelihatan, dirimu tidak boleh kelihatan, yang kau ada, kamu seolah-olah sudah ada di rumah itu. Kamu sudah bisa ngelus-ngelus mobilnya dan bisa dirasakan di hati. Paham nggak Bapak Ibu? Kenapa orang salah semua di sini? Saya tidak tahu kenapa. Tapi saya ajarkan, ini untuk yang kedua kali, saya bilang, kalau saudara mau visualisasi, jangan pernah wajah dan tubuhmu kelihatan. Itu bukan visualisasi, itu nonton dirimu sendiri. Kayak orang mimpi aja. Tapi kalau visualisasi kita betul-betul seperti ngalami benar. Masuk nggak Bapak Ibu? Jadi istilahnya kayak virtual begitu ya. Langsung kita berurusan dengan dunia yang sedang kita geluti. Sama seperti waktu saya mau dapat tanah ini, saya seolah-olah duduk di belakang. Saya sedang menunggu jemaat datang gitu ya. Mereka pada datang. Itu visualisasi itu seperti itu yang benar. Bukan nonton diri kita sendiri. Itu salah. Itu orang kelamun namanya, saudara-saudara. Paham nggak? Orang kelamun kan gitu. Seandainya aku, seandainya sampai tua nggak akan dapat, saudara-saudara. Ya. Kemudian, yang keenam, syukuri apapun dalam hidup saudara, jangan pernah memakai kalimat yang barusan saya sebut. Apa? Seandainya, mudah-mudahan,
jikalau, apalagi? Apa? Semoga, apalagi? Ya. Jikalau, berharap, jangan, akan, mungkin, seandainya, misalnya, berharap, itu tidak boleh, itu kata-kata itu tidak ditangkap di alam supranatural, saudara-saudara. Jadi kita mesti paham ini, karena alam semesta itu punya aturannya sendiri, dia tidak mau dengan kata-kata negatif. Jadi kita mesti harus memberi ucapan atau kata-kata yang positif yang langsung ditangkap oleh alam semesta. Saya ambil contoh misalnya, saya berharap saudara langsung bisa paham dengan cerita saya. Ada orang yang membuat pernyataan, saya bahagia dan bersyukur karena semua hutang saya itu lunas. Salah atau betul? Salah atau betul? Siapa yang bilang betul? Ayo angkat tangan. Yang bilang salah siapa? Nah, saya bilang salah. Kenapa kok salah? Apa? Karena ada kata hutang. Hutang itu energi negatif loh, saudara-saudara. Coba ini ya. Saya bahagia dan bersyukur karena hutang saya sudah lunas. Ada kata hutang itu energi negatif. Harusnya begini, saya bahagia dan bersyukur karena keuanganku sangat berkelimpahan. Enggak ada kata hutang. Paham enggak, saudara-saudara? Banyak orang yang nulis 55 kali 5, begitu sudah sampai 55 dia tunjukin saya. Pak, benar apa tidak Pak ini? Saya bilang salah. Ada kata hutang, ada kata semoga, enggak boleh begitu. Ulang lagi saja. Coba tonton lagi video saya. Ya habis teman saya yang nyuruh, ya jangan teman saya yang nyuruh, lihat sumbernya, aturannya bagaimana. Kan ada aturannya, saudara-saudara. Terus yang berikutnya ini juga penting ya. Jangan pernah berkata, kapan ini terjadi? Karena ini bukan urusan kita. Mau cepat, mau lambat, itu energinya dari kita sendiri. Saudara punya mobil baguslah, saya sebut Alphard misalnya. Tapi bensinnya cuma 1 liter. Bisa jalan enggak? Bisa, tapi enggak sampai Jogja. Ngerti enggak Bapak Ibu? Ya kalau mau beli ya, mobilnya bagus, bensinnya yang penuh, energinya full. Lawang bensinnya 1 liter kok mau minta sampai Jogja? Ya enggak bisa, saudara-saudara. Semua ada aturannya. Nah kalau dia tanya, kapan ya terjadinya? Saya beritahu, saudara-saudara, ini bukan urusan saya ya, ini urusannya alam semesta. Kalau bertanya, berarti saudara masih berada dalam posisi kebingungan dan ketakutan. Kalau ada keraguan, coba saudara tanya pada diri saudara. Kalau aku ragu, terus mehopo. Ngerti enggak? Kalau saya ragu terus mau apa? Enggak ngapa-ngapain kan? Enggak bisa berbuat apa-apa juga. Lalu ngapain kita ragu? Kan begitu, saudara-saudara. Kemudian yang berikutnya. Ini saya perpadukan dengan materi saya money magnet. Masih ingat money magnet? Saya memerintahkan orang untuk menulis pakai tangan kiri. Coba saudara lakukan. Ketika saudara mengalami banyak sekali konsentrasi yang kacau, coba saudara nulis pakai tangan kiri, pasti konsentrasimu akan bagus. Dan itu akan lebih cepat ditangkap oleh alam semesta. Nggak usah khawatir, tulisan seburuk apapun, tulisanmu masih lebih bagus dari tulisan dokter. Ya,
Pokoknya nulis pakai tangan kiri, dicoba, saudara-saudara. Dulu money magnet itu banyak yang berhasil loh. Sangat luar biasa sekali. Saya coba untuk mengulang, mengingatkan kembali. Mumpung saya berbicara tentang hal ini. Nah, sekarang kita bisa dengan mudah akan direspon oleh alam semesta. Saya sudah semakin bertambah berkelimpahan. Dan saya padukan dengan materi money magnet dan 55 kali 5. Sehingga yang tidak ada di 55 kali 5 ada di money magnet. Yang ada di money magnet nggak ada di 55 kali 5. Sekarang saya padukan. Saat nulis, saudara nulisnya bukan pakai tangan kanan, tapi pakai tangan kiri. Buktikan kata-kata saya. Itu konsentrasi sangat bagus banget, saudara-saudara. Cuman memang yang paling berat dari hukum loa ini adalah menjaga hati, itu penting banget ya, menjaga hati dan ngelawan rasa kantuk. Saya beberapa waktu yang lalu sempat mencoba untuk nulis lagi 55 kali 5, baru masuk hari yang keempat, teler berat saya. Akhirnya batal. Saya bilang udahlah nanti dulu dah. Jadi kita harus fokus di situ, saudara-saudara. Sekarang bagian yang terakhir. Saya mau tanya kepada saudara. Saudara boleh angkat tangan, lalu ucapkan dengan suara yang keras. Begini, saudara-saudara. Jikalau rumah saudara itu kontrak terus, lalu saudara ingin mengubah polanya hukum 55 kali 5 ngomongnya apa? Ayo. Rumahnya ngontrak terus nih. Kalau rumah ngontrak, ya Brisco coba. Nah itu baru benar, saudara-saudara. Ngerti nggak? Dilawan itu. Paham Bapak Ibu? Jangan ngomong, ini seperti ada orang yang ngomong sama saya begini. Terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah tidak kontrak lagi. Salah, karena ada kata tidak. Kalau ada kata tidak, itu di alam semesta itu akan ditangkap loh. Kata tidaknya itu hilang, dia nggak terima. Jadi bunyinya apa? Terima kasih Bapak Yahweh, saya kontrak terus. Mau bukti? Tak buktikan, saudara, bahwa kata tidak itu justru akan membuat kita berpikir kata-kata dari balik kata tidak. Coba begini, sekarang saudara jangan berpikir tentang gajah yang metulak gajah, iya toh? Iya kan? Itu sudah alam semesta begitu modelnya, saudara-saudara. Sekarang saya tidak lagi merokok, tetap merokok. Buktikan saja. Jadi kata tidak, jangan semoga mudah-mudahan seandainya jikalau akan, udah nggak usah dipakai lagi. Itu kalimat sopan yang rusak alam supranatural kita. Lihat materi saya waktu yang lalu. Sopan tapi menghancurkan. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Apakah sudah pasti diterima? Belum tentu, dia percayanya siapa? Semoga sampai ke Semarang. Apakah sampai Semarang? Belum tentu. Makanya kata-kata itu jangan pernah dipakai. Itu perbendaharaan orang yang hanya berharap-harap tetapi dia tidak ngerti tentang hukum Tuhan. Hukum sistemiknya dia nggak ngerti. Semoga lekas sembuh. Baik toh kata-kata itu. Tapi apakah faktanya bisa sembuh? Belum tentu. Harusnya apa? Saya percaya kamu sudah disembuhkan. Saya percaya kamu sudah kaya. Saya percaya kamu sudah
punya hikmat yang luar biasa. Sudah. Yesus akan ngajarin begitu. Sekarang yang kedua, saudara pingin ke Eropa, apa yang saudara lakukan? Ayo, pingin ke Eropa, ngapain? Ini yang saya praktek dulu, saudara-saudara. Saya nonton vlognya orang lagi ngevlog di Swiss. Saya nonton, tak tonton gitu. Sambil nonton, pikiran saya masuk ke dalam. Dan saya bilang, saya percaya, saya pasti menginjakkan kaki di Swiss. Dan saya ke Eropa sudah 3 kali, saudara-saudara. Nonton vlog. Padahal orangnya tidak saya kenal loh. Apalagi kalau kenal, cepat sekali. Itu energinya, seolah-olah kita bareng jalan di situ. Nyaman sekali. Saudara bisa lihat vlog-vlog saya yang di Eropa. Saudara bisa diimpleng, apa itu impleng? Ditonton, ya. Kemudian saudara katakan, kalau Pak Lukas bisa, saya pasti bisa. Nah, pasti bisa, saudara-saudara. Wah ini corona piye? Ya wes enggak usah, di rumah saja. Nah, saya gampang, saudara. Anda sendiri yang membatasi. Tapi kalau saya meyakini, kekuatan hukum Tuhan tidak bisa diintervensi oleh kesulitan apapun di atas muka bumi ini. Karena dia itu maha kuasa, maha hebat, maha dahsyat. Ibarat seperti matahari. Kalau ada orang ngomong sama matahari, hei matahari datanglah ke rumahku. Rumahku banyak tempat yang gelap. Mataharinya datang. Mana? Nggak ada kok tempat yang gelap. Semua terang. Ngerti kenapa, saudara-saudara? Ya karena sumber terangnya dia. Sama seperti Tuhan. Tuhan ini loh kesulitan. Mana ya kesulitannya? Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bayangkan saja Yusuf itu loh, Yosef, narapidana, kemudian kasusnya pelecehan seksual, dia budak sisan. Lah untuk bisa ngangkat diri jadi orang merdeka saja mau makan waktu berapa lama? Ini langsung diangkat Tuhan menjadi raja muda di Mesir, satu tingkat level di bawah Firaun. Siapa yang bisa lakukan itu? Tidak lain adalah tangan Bapa Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Sekarang, kalau saudara yang tidak punya kerjaan, ayo, piye ngomongi? Ayo? Ya, Yakobus. Nah, itu benar, bagus seperti itu. Mau berlatih ya, saudara-saudara? Jadi dibalik dari apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya. Sekarang yang terakhir. Saudara itu punya suami kasar dan suka memaki. Api. Angel mikirnya. Apa saudara berpikir kok angelan tegal sisan rasa kesuwen. Ya toh, dasare ngaku hati tegal sisan. Atau saudara akan berani mengambil sikap. Terima kasih Bapak Yahweh, aku punya suami yang soleh. Aku punya suami yang rohani. Bisa seperti itu kira-kira? Sangat bisa. Tapi kebiasaan karena orang sering mengalami penindasan, ngapain aku berharap orang dia sudah melukai hati aku? Udah kita bubar saja, sudah selesai. Ayo, makanya disinilah kita perlu berlatih, belajar. Supaya apa yang kita inginkan, Tuhan itu memberkati kita. Yang terakhir sekali, saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Nanti kalau tidak saya baca ayat firman, nanti orang kritik saya. Jare khotbah kok ora ono ayate. Padahal saya ngomong tadi itu banyak ayat yang tak susupi loh. Ya toh? Banyak ayat, tapi saya tidak perlu ngomong, saya ngomong ini di sini, tidak perlu. Saudara dengar saja enak, ya toh?
tapi supaya nyaman, supaya tidak dikritik orang. Jare khotbah ora ono ayate. Nah, sekarang saya bacakan ayatnya. Yesaya 44 ayat 8. Saya bacakan. Janganlah khawatir ataupun menjadi takut. Bukankah aku telah memperdengarkan kepadamu dan menyatakannya sejak saat itu? Dan kamulah saksi-saksiku. Adakah Elohim lain selain aku? Ya tidak ada. Aku tidak mengenal batu cadas yang lainnya. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan yang pegang otoritas. Sekali dia memberkati saudara, tidak ada kekuatan apapun di atas muka bumi ini yang bisa menjamah hidupmu. Kalau Tuhan berkata, kamu kaya raya, hambatan seperti apapun tidak akan bisa. Karena Tuhan yang memberkati, kita yang bersukacita, kita tinggal syukuri. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar kami tanamkan dalam hati kami dan diberikan pula kemampuan untuk kami menjadi pelakunya sehingga kehidupan kami penuh dengan mujizat dan berkat yang besar. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib dan maha kuasa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita dengar pengumuman. Shalom. Ya, ini pengumuman. Breaking news. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu melayani di bidang multimedia, baik itu LCD, kameramen, editor, dan live streaming, dapat menghubungi Saudara Dio atau Jeffy dengan nomor berikut. Dari Divisi Anak, menghimbau untuk Bapak Ibu yang memiliki putra-putri untuk mengikuti ibadah anak melalui channel YouTube Aleph Talk Kids Channel setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tetap semangat dan bersukacita, Bapak Yahweh memberkati. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tetap semangat dan bersukacita, Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya dan kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami menyerahkan semuanya ini di dalam tangan Tuhan. Dan inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib dan maha kuasa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita.
Dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Iye farehecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Isa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufri atmatka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan aka umishar teka diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yesua hamasya ruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.